Perkenalkan Kak, nama saya Nur Syamimi, dipanggil Mimi, dan saya Fatma. Saya Tanjung Musik. Saya Ami. Saya Muhammad Susilo Gitaria. Saya Nisa Kak. Saya Rusia Kak. Saya perkenalkan di sini semua. Jadi mungkin langsung saja Kak ke pertanyaannya. Pertanyaan ini Kak, bagaimana fungsi dan peran CSR sebagai manajemen? Jadi maksudnya ini Kak, yang bagian satu itu sebagai manajemen, bagaimana perannya CSR sebagai manajemen, bagaimana dia proses perencanaannya. Proses perencanaannya? Iya, pengorganisasiannya, pengarahannya bagaimana? Oh, jadi disclaimer dulu nah, saya itu dari corporate communication. Jadi tidak ada divisi khusus yang membawahi atau yang khusus kayak namanya CSR, atau apa namanya kalau di perusahaan lain toh yang bawahi khusus CSR. Dan jadi CSR itu dibawahi sama corporate communication untuk sementara sekarang karena kita tidak ada yang membawa itu khusus. Nah jadi tidak ada juga dibilang perencanaan yang yang terstruktur sekali. Jadi kita itu pokoknya kapan ada kebutuhan kita kasih keluar, kapan kita lihat perlu kita keluarkan CSR atau ada momen-momen tertentu itu baru kita keluarkan kayak gitu. Ataupun ada juga kan CSR. Saya tidak tahu ini dari CSR atau tidak, tapi kayak Jumat berkah tiap hari Jumat itu kita juga ada budgetnya gitu. Berarti setiap ada kepentingan begitu ya? Setiap ada kepentingan, ada kebutuhan dari masyarakat yang kita lihat atau kebutuhan juga dari pemerintah atau dari pemerintah itu juga kita keluarkan, atau dari kita sendiri juga merasa dari apa sih namanya tadi, inisiatif dari perusahaan tuh kita lihat ada kebutuhannya orang baru kita kasih. Apa saja bentuk CSR di perusahaan ini Kak? Kita ada macam-macam, jadi katanya perusahaan baru, jadi kayak kita baru dari 2022 jadi masih tidak terlalu banyak CSR lah. Yang selalu ada itu kita selalu kasih bantuan. Kalau ada bencana alam itu biasa kita kasih bantuan, kita melalui Boswa Peduli biasa. Habis juga melalui kita, tapi maksudnya melalui Boswa Peduli sih, karena kita tinggal kasih uang, Boswa Peduli yang salurkan. Itu juga biasanya ada zakat fitrah kantor, itu pembagian sembako ke orang-orang yang membutuhkan, biasanya sih buat masjid atau kayak tukang sapu-sapu, itu semua dapat zakat fitrah dari perusahaan. Terus setiap hari Jumat itu kita ada Jumat berkah. Itu ada budgetin 450.000 untuk kita beli makanan, terus kita bagi-bagikan ke orang, atau biasa kalau ada acara pengajian di Menara kita bagikan ke orang-orang ke pengajian. Terus biasanya juga Idul Fitri, Idul Adha itu biasanya juga karyawan dapat program CSR dari kantor, entah dapat sembako atau apa. Terus orang-orang yang membutuhkan di daerah perusahaan juga dapat sembako, itu biasanya kita bagikan. Guru-guru, pekerja semua itu dapat. Terus apa lagi ya? Yang rutin itu sih kalau kayak karyawan juga ada kebutuhan, ada dapat musibah, nauzubillah min dzalik, tapi kayak misalnya pernah ada karyawan tak banjir rumahnya, itu kita kasih juga CSR kayak gitu. Jadi bukan cuma masyarakat umum, tapi karyawan juga dapat bantuan CSR itu sendiri kayak gitu. Terus, kalau misalnya ada kebutuhan dari instansi pemerintah, kayak kemarin kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, itu kita salurkan tempat sampah yang kita jual, terus didistribusikan sama Dinas Lingkungan Hidup untuk seluruh bagian di Kota Makassar. Gitu. Jadi di sini Kak, CSR-nya itu tidak dibilang ada program kerjanya, tapi siapa yang membutuhkan dia yang dikasih bantuan. Iya. Tapi selalu ada. Dan budget untuk CSR di perusahaan juga itu besar sih. Dalam hal apa saja kegiatan CSR berfungsi sebagai kantor? Dalam kegiatan, kayaknya semua kegiatan CSR berfungsi sebagai itu deh. Yang apa yang menjelaskan Kakak tadi, seperti itu jawaban sedekah hari Jumat. semua itu bersifat dermawan lah pokoknya ya. Semua kan hitungannya dermawan. Kalau kita memberi sesuatu ke orang, itu kan hitungannya dermawan. Jadi secara tidak pasti kan CSR dermawan. Kalau menurutku, saya nggak tahu, itu tadi saya bilang ke teman-teman yang sebelumnya, saya nggak tahu kalau dari pandangan sosiologi itu seperti apa, karena ini sebagai pandangan sebagai orang awam dan yang kerja di situ, menurutku ya begitu, apa yang keluar itu dermawan, itu dilihat baik. Iya gitu. Cuman ada bentuk kayak penolakan kan? Kalau ada. Berarti setiap orang membutuhkan bisa. Iya. Apa syarat permohonan untuk mendapatkan bantuan CSR Kak? Tidak ada pernah permohonan yang masuk
Jadi tidak ada sih perempuan berbohong di sini, tidak ada. Nggak ada. Sama sesuai inisiatif kita, sesuai dari inisiatif kita biasa. Atau kalau kita lihat kebutuhannya masyarakat, kita lihat kebutuhannya masyarakat, kita kan manusia, kita karyawan kan juga manusia juga, ada juga yeah. Humanista tuh. Nah itu kita lihat. Terus kalau misalnya juga biasanya sih yang minta itu dari kebutuhan dari pemerintah. Ya, tapi kan tidak berbohong sih, yang harus ada syarat-syarat enggak ada sih kayak gitu. Pokoknya kalau kita tahu iya mereka ini butuh karena lagi ada programnya ini, ada programnya pemerintah ini pengolahan sampah, pemilahan sampah, dan kita juga ada kita jual tempat sampah, kita kerjasama dengan Politeknik Boso, jadi kenapa kita ikut membantu kayak gitu. Ini nggak ada sih kriteria spesifik. Tuh kalau mau memberi kasih saja. Berarti dari syarat-syarat tertentu tidak? Tidak ada sih, yang penting butuh sesuai dengan kebutuhan. Terus apa saja tantangannya itu perusahaan selama memberikan bantuan CSR? Tidak ada sih, maksudnya semua alhamdulillah lancar, terstruktur, pembagian juga aman sih. Kadang kalau misalnya pembagian secara masif atau yang kayak itu instansi pemerintah ya dari dinas lingkungan hidup yang bagi, dari instansi-instansi terkait yang bagi gitu. Karena mereka kan pasti lebih tahu toh siapa yang mau dikasih, mereka punya data yang lengkap kayak gitu. Jadi nggak ada sih kendala kalau dari hal seperti itu. Pendanaan juga ya kalau misalnya apa yang keluar dari perusahaan itu berarti sudah difikirkan sama manajemen, jadi langsung keluar kayak gitu. Berarti dari kesusahan tidak dalam hal itu? Dari Dan selalu ada orang yang membutuhkan. jadi Jadi tidak ada kesusahan karena orang pasti akan menerima. Kalau saya sendiri Kak, apakah ada target bagi pemohon? Jadi kayak perusahaan itu, apakah ada target pemohon dalam pemberian dari CSR? Dari siapapun yang butuh, kita kasih. Instansi yang kita lihat butuh dan memang kita bisa bantu, kita kasih. Di berapa dia minta dakwah ya? Iya, biasa. Dalam proposalnya mungkin 500 juta begitu. Anggap mungkin tidak begitu. Biasanya kita kasih sesuai ini, misalnya toh ada kita juga pernah kasih bantuan pembangunan masjid. Nah itu tentang pembangunan masjid, dia minta bantuan atau dia rincikan kan, bisa kalau di proposal ada perincian dana. Tapi kan kita jual semen, ya kita kasih semen pak, gitu. Jadi biasa kita manfaatkan apa yang kita punya dulu. Kita punya semen, yang mereka pasti lebih senang lah dikasih semen daripada mereka harus beli semen dikasih uang. Uang juga kan kita nggak tahu ya, karena kita pasti akan selalu transfer ke penerima. Kita nggak tahu apakah itu uang mau digunakan memang untuk kebutuhannya atau tidak, walau itu cuma mereka yang tahu. Tapi kan dengan kita kasih sesuai kebutuhannya, itu akan lebih bermanfaat sih, dan lebih jelas sih penerimaannya juga. Kalau pencairan dana Kak CSR bertahap atau sekali saja ke desa atau permohonan, kan kalau yang tadi seperti yang Kakak jelaskan, kalau ada pembangunan masjid begitu, apakah sekali langsung kasih atau bertahap? Satu kali kasih langsung. Kecuali kalau memang mereka minta lagi, itu pun sebenarnya kan tadi saya sempat bilang tidak ada juga permohonan yang mereka mau enggak sih. Cuman kan itu kalau bisa kan ada orang kasih kayak ada proposal ini tapi itu pun biasa dari relasita, jadi terpercaya ji, dan biasanya kan turun langsung itu waktu itu di pulau-pulau waktu itu biasa banyak minta gituan gitu. Jadi kita satu kali kasih, kita lihat oh mereka butuh ini, kita bisa sediakan ini langsung kita satu kali kirim gitu. Kalaupun mereka minta lagi, kita sesuaikan lagi apakah memang tidak membutuhkan secara hasil monitoringnya sebelumnya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Kalau dianggap kasih lagi, kita kasih. Tidak terlalu berat sih bersama CSR di sini. Kak, begini kan kita kan ini sebagai mahasiswa Kak yang masuk di organisasi lah atau himpunan. Bagaimana kalau ada program-program kerja kami, baru kami mengirim proposal ke sini Kak? Apakah bisa kami mendapatkan dana begitu? Kalau sebenarnya kan sekarang sejauh ini tuh perusahaan itu untuk CSR kita masih prioritaskan ke apa lagi namanya, bantuan masyarakat yang membutuhkan toh yang kekurangan sembako begitu, untuk mendorong juga program-program pemerintah. Jadi kita harus berfokus dulu. Waktu itu kita pernah sih kasih ke Unibos kan, kalau kan masih Unibos ya ini jadi mungkin dipertimbangkan, pernah kok Politeknik juga, cuman itu tergantung lagi tuh kita lihat apakah
dari segi apa target market apakah masuk di perusahaan kita, karena kan itu sebenarnya bukan CSR itu. Kalau kalian minta kita itu berarti proposal sponsorship tuh lebih ke sponsorship masuknya. Nah sebenarnya yang untuk sponsorship itu beda dengan CSR. Kalau untuk bantuan-bantuan dari organisasi mahasiswa itu kita anggapnya sponsorship itu lebih panjang lagi prosesnya, karena bisa dari chief financial officer itu harus pertimbangkan dulu apakah ini program beneficial untuk kita dan apakah ada kepentingan lain di program itu. Biasanya itu kan kalau misalnya Bu Mei dengan directly minta langsung ke kita itu kan bisa kita bantu, cuman kan beberapa kalau kita mau begitu terus habis dong perusahaan, sedangkan kita kan untuk CSR itu kan untuk masyarakat umum yang membutuhkan, yang kekurangan itu kita kekurangannya mereka kita tutupi. Bagaimana Kak kalau contoh kita ini mahasiswa ya, himpunan terus kita mau turun untuk masyarakat juga, gimana itu Kak? Ada bisa kira-kira cair dananya kan untuk tadi kan untuk masyarakat jadi ini kita turun untuk masyarakat otomatis membawa nama baik juga kampus. Sejauh ini kita udah ada pernah dapat CSR begitu sih, tapi bisa dimasukkan dulu proposalnya. Kalau memang dari manajemen tak oke sih sama itu dan merasa oke nggak apa-apa kita kasih bantuan ini. Tapi kan biasanya kalau dilihat secara sisi kemanusiaan ya biasanya kita kasih, cuman kalau kayak gitu misal di proposal dia minta 5 juta, biasanya kita kasih 1 juta atau 2 juta kayak gitu. Jadi kalau untuk memang saran betul-betul dari yang kebutuhan gitu, beda lagi ceritanya. Terima kasih banyak Kak.